Makanya mengherankan kalau ada yang mengaku sebagai pengikut Ali tapi kok tidak belajar Al-Quran. Padahal jelas kata-katanya Imam Ali sini, ma laisa nih, waladhi falakal habbatu wa barra'an nas ma indana illa ma fil Quran. Jadi ini pertanyaannya kepada Ali yang selalu bersama dengan keluarga Nabi. Jadi seakan-akan pertanyaan ini pertanyaan dari orang yang bukan pengikut Ali. Sehingga dia bertanya, hal indakum syai'un, apakah kamu punya sesuatu? Kan sampai sekarang pertanyaan ini muncul, bahwa orang yang mencintai Ali itu Qurannya berbeda, ataukah ada kitab suci yang lain. Nah, ini pertanyaannya muncul juga. Hal indakum syai'un mimma laisa fil Quran. Apakah kalian keluarga Nabi punya sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran? Waqala marra, dan ataukah pertanyaan di kalian lain berkata, ma laisa indanas, kau punya sesuatu yang tidak ada pada manusia. Faqala, lalu Ali menjawab. Faqala di sini Ali menjawab, walladhi, demi zat. Jadi wanya sini demi zat falakal habbata, yang membelah biji-bijian. Itu kan bijian kalau mau tumbuh terbelah, falak. Makanya pagi itu kan juga falak, menjelang fajar terbit, itu falak. Nah, jadi habba itu adalah biji-bijian, benih. Benih itu kalau mau tumbuh kan terbelah, ya, naiklah tunas, muncullah tunas. Demi zat yang membelah benih atau biji-bijian. Wa bara'an nasmata, dan yang menciptakan manusia. Maksudnya demi Tuhan yang membelah benih biji-bijian dan menciptakan manusia. Ma indana illa ma fil Quran. Kami tidak punya lagi kecuali apa yang ada dalam Al-Quran. Perhatikan ini. Kami tidak punya apa-apa lagi daripada Al-Quran ini. Ini kata Ali di sini. Makanya mengherankan kalau ada yang mengaku sebagai pengikut Ali tapi kok tidak belajar Al-Quran. Padahal jelas kata-katanya Imam Ali di sini, ma laisa nih, waladhi falakal habbatu wa barra'an nas ma indana illa ma fil Quran. Tidak ada di sisi kami kecuali apa yang ada dalam Al-Quran. Illa ma fil Quran. Ini pernyataan Ali sendiri. Illa fahman, kecuali memahaminya. Artinya Al-Quran itu yang harus difahami. Fahman yuk tarajulun fi kitabih, pemahaman yang diberikan kepada seseorang berkenaan dengan kitab suci Al-Quran ini. Kitabi, kitab sucinya. Wa ma fi sahifati, dan juga tidak ada yang lain lagi dalam, dan apa yang ada dalam sahifah. Sahifah itu kitab, ya, sama dengan suhuf, mushaf. Kita artikan di sini dengan mushaf. Jadi kita lagi kata Ali, demi zat yang membelah biji-bijian dan menciptakan manusia, tidak ada di sisi kami keluarga Nabi kecuali apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu dengan kepahaman tentang Al-Quran yang diberikan kepada rajul seseorang fi kitabi, berkaitan dengan kitab sucinya. Jadi kepahaman tentang kitab sucinya, kitab suci Al-Quran. Wa ma fi sufi, dan wa ma fi sahifati, dan apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci. Qultu, aku bertanya, kata Juhaifah tadi sini, ya. Aku bertanya kepada Ali, wa ma fi sahifah, apa yang ada dalam sahifah? Jadi pertanyaan, apa yang ada dalam sahifah? Apa yang ada dalam sahifah? Wa ma fi sahifah, apa yang ada di dalam sahifah? Maksudnya mushaf Al-Quran ini. Jadi kalau kita buka Al-Quran itu mushaf, sahifah, lembaran-lembaran. Quran kita itu kan lembaran-lembaran. Apa jawaban Ali? Qala, Ali menjawab ini. Al-aqlu, perhatikan ya mas kalian. Al-aqlu, ini tulisannya al-aqlu. Isinya Al-Quran itu adalah akal. Makanya lagi-lagi kita heran kalau ada yang mengaku pecinta Ali tetapi sama sekali tidak menggunakan akalnya. Seperti seperti kerbau dicocok hidungnya, tidak mau berpikir. Coba lihat ini. Qala al-aqlu, di dalam mushaf Al-Quran itu isinya akal. Artinya maksudnya isinya akal? Isinya semuanya adalah mengaktifkan akal, sejalan dengan akal. Qala al-aqlu, akal.
Wa fikakul asir. Baru kemudian yang kedua, menebus tawanan perang. Jadi pertama akal, menggunakan akal menjadi cerdas. Baru kemudian wa fikakul asir, menebus tawanan. Jadi kalau ada tawanan perangnya orang Islam, kalau ada orang Islam ditawar, ditebus. Tebus itu dibayar. Coba, siapa melakukan yang terhadap tawanan Palestina? Tidak ada. Serangan 7 Oktober pada tahun 2023 yang lalu mengambil ratusan warga Israel. Tujuannya apa? Untuk menebus, untuk membebaskan warga Palestina yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di penjara Israel yang tidak ketahuan kapan dilepaskan. Bayangkan, ada orang ditahan sejak anak-anak masih di bawah remaja dan keluar pada usia 50 tahun. Kita sudah baca semua beritanya. Tidak ada. Negara-negara Arab jadi penonton semuanya. Uangnya banyak. Uang haji, umrah masuk bertriliun-triliun rupiah. Tetapi tidak ada upaya untuk itu. Menembus tawanan perang. Wa an la yuqtala muslimun bikafirin. Isi kitab suci Mushaf itu yang ketiga adalah agar. Jadi isinya itu adalah strategi, taktik, cara yang tadi dari akal yang smart supaya orang muslim itu tidak dibunuh oleh orang kafir. Perhatikan ini. Wa an la yuqtala muslimun bikafirin. Dan agar muslim itu, seorang muslim tidak dibunuh oleh orang kafir. Tapi yang kita saksikan sekarang bukan satu, ini muslim satu orang. Tetapi sudah puluhan ribu, kalau sejak pada tahun 48 sudah ratusan ribu, bahkan jutaan muslim dibunuh oleh mereka. Dan sebentar pun tidak bisa. Padahal jelas-jelas berdasarkan hadis ini, isi mushaf itu adalah al-aqlu, satu, wa fikakul asir, wa la yuqtala muslimun bikafirin. Jadi ada tiga. Jadi intinya Al-Quran itu intinya di situ tiga, berdasarkan jawaban Ali di sini. Hadis Imam Bukhari nomor 6394. Mudah-mudahan 5 ayat ini dan ditambah dengan hadis ini mengingatkan kita jemaah sekalian. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita hanya menjadi penonton pasif, bahkan menyumbang terus-menerus kepada Saudi, yang lagi-lagi menyumbang kepada Israel untuk membunuh rakyat Palestina. Donald Trump datang ke Saudi memberikan puluhan ribu triliun rupiah untuk diinvestasikan di Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat menyumbang bertonton peluru senjata kepada Israel membunuh rakyat Palestina. Jadi menyumbang kepada Saudi melalui haji dan umrah hampir sama dengan menyumbang pembunuhan terhadap rakyat Palestina. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun yang mau bertanya dipersilakan.